Saudara, selamat pagi, selamat di dalam kasih anugerah Tuhan. Marilah kita mulai ibadah kita, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur jika saat ini Kau memberi kesehatan kepada kami, dan saat ini tidak belajar tentang firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh lancar memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini ialah kemuliaan di balik penderitaan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman saat ini adalah kemuliaan di balik penderitaan. Penderitaan memang suatu hal yang tidak disukai oleh banyak orang. Kalau boleh jujur dan kita boleh memilih, tentu banyak orang di antara kita yang akan memilih keluar dari penderitaan. Karena dengan penderitaan kita tidak akan bahagia. Tapi tanpa penderitaan kita akan bahagia, sehat, hidup berhasil, karir meningkat, dan sebagainya. Tidak sedikit pun mengingini akan penderitaan. Karena dengan penderitaan kita tidak sehat, kekurangan, kesusahan, usaha gagal, dan sebagainya. Tetapi apakah bisa diharapkan kehidupan kita akan seperti itu, saudara? Akan bahagia? Saudara, pada saat pandemi ini, ternyata kehidupan lebih berat dari sebelumnya. Maksud saya sebelum pandemi. Bahkan situasi menjadi berbeda. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Tidak boleh kumpul-kumpul, gereja ditutup, sekolahan ditutup, perekonomian makin merosot, usaha banyak yang bangkrut, pekerja-pekerja banyak yang di PHK. Ternyata saat ini banyak orang menderita, saudara. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan? Terlebih dalam ibadah, harus sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Tetapi sebenarnya di dalam kesendirian ibadah itu harusnya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dapat meresapi, dapat mengingat kembali kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Selama kita hidup sampai saat ini, berkat Tuhan tidak henti-hentinya. Sehingga kita boleh mengucap syukur, boleh merasa Tuhan senantiasa beserta kita. Kalau kita merasa jauh dengan Tuhan, berarti ibadah kita ada yang salah. Kurang merendahkan diri kepada Tuhan, ataupun tidak mengakui kelemahan kita, memakai pikiran kita sendiri. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa mampu menghadapi penderitaan ini? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, penderitaan adalah hal yang pasti dihadapi semua orang. Semua orang percaya di muka bumi ini. Bahkan orang-orang tidak percaya pun mengalami penderitaan. Bahkan di dalam ayat 7 dan ayat yang pertama, Ayub pernah mengatakan demikian. Bukanlah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Nah, berarti setiap hari manusia harus bergumul untuk mendapatkan upah, di mana upah itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Betapa menderitanya manusia harus terus-menerus bergumul untuk kehidupannya.
Saudara-saudara, jadi penderitaan adalah realita kehidupan, suka maupun tidak suka harus dialami oleh manusia. Semua manusia, tidak terkecuali orang percaya. Bahkan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 menyatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara, itulah penyataan Rasul Paulus di dalam Filipi, bahwa kita juga harus menderita orang pada Kristus, karena Kristus sudah menderita untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap beserta kita. Karena Tuhan kita adalah Allah Emmanuel, di mana Allah Emmanuel itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Inilah wujud janji Tuhan kepada orang percaya. Kita ditegaskan juga oleh Rasul Paulus bagi anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan. Paulus memberi nasihat seperti ini. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak lebih dari kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketabahan di dalam menanggung segala penderitaan tidak timbul dari diri kita sendiri, melainkan dari iman kita percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran dan Kristuslah yang memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus telah memberikan hikmat dan lebih menguatkan di dalam kita mengalami penderitaan, sehingga memampukan kita untuk menghadapi segala situasi. Kalau ingat nasihat Paulus dalam bacaan kita tadi, Paulus berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi Paulus memberi harapan atau nasihat bahwa kita tidak boleh tawar hati. Walaupun manusia lahiriah makin merosot, tetapi manusia batiniah diperbarui dari hari ke hari. Ketiga yang harus diperhatikan, kita harus mengingat bahwa upah yang diberikan kepada orang percaya itu sangat besar. Ini upah yang diberikan kepada semua orang percaya yang setia kepadanya, dan upah itu tidak sebanding dengan penderitaan kita. Upah itu tidak bisa dibandingkan oleh materi ataupun uang sekalipun. Hal ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 demikian, saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, kita diberi hadiah mahkota kehidupan. Itu luar biasa, saudara, bagi kita yang tahan uji untuk menghadapi pencobaan di dunia ini. Nah, saudara, apakah tujuan penderitaan ini bagi orang percaya? Tujuan penderitaan bagi orang percaya, saat kita menderita, Tuhan sangat mengerti. Tuhan sangat mengetahui bahwa kita butuh pertolongan. Bahkan Tuhan sangat peduli kepada kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Allah yang tidak mudah menyerah dan menghadapi segala tantangan
dengan kekuatan kehidupan kita atau hati kita. Dan tujuan yang kedua, untuk menguji iman kita. Apakah di dalam mengalami penderitaan kita masih mengasihi Tuhan? Apakah di dalam mengalami penderitaan kita masih berseru kepada Tuhan dan memuji Tuhan? Inilah tujuannya, saudara. Saudara, tujuan yang ketiga, Tuhan ingin supaya kita menjadi murid yang sejati. Panggilan yang diberikan kepada kita, Tuhan meminta supaya kita menyerahkan diri secara total. Nah, saudara, penderitaan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Marilah kita tetap semangat, mengucap syukur dalam segala perkara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan dan serahkanlah segalanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, bahkan nasihat-nasihat dari para rasul. Kami sungguh sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam penderitaan saat ini kami boleh dikuatkan sehingga sampai saat kita boleh bertemu yang satu dengan yang lain di mana gereja sudah dibuka kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.